Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Hari ini kita membahas penalaran dalam karangan. Materi ini adalah materi keempat dalam topik kaidah penulisan ilmiah. Oke, kita lanjutkan penalaran. Apa itu penalaran? Penalaran didefinisikan sebagai kegiatan berpikir yang lebih tinggi dilakukan secara sadar, tersusun dalam urutan yang saling berhubungan dan bertujuan untuk sampai kepada suatu kesimpulan. Itu definisinya. Penalaran juga dapat diartikan sebagai proses berpikir yang sistematik untuk memperoleh kesimpulan berupa pengetahuan. Jadi untuk sampai kepada sebuah kesimpulan, kita harus melalui proses berpikir yang sistematik. Oke, dalam menulis diperlukan proses bernalar. Jadi menulis bukan tanpa proses bernalar. Untuk menulis mengenai suatu topik, kita harus berpikir, menghubung-hubungkan berbagai fakta, membandingkan dan sebagainya. Oke, itulah penalaran. Berikutnya jenis bernalar. Penalaran induktif. Yang pertama adalah proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus. Ini penalaran induktif. Penalaran induktif itu dibagi menjadi 3, yaitu generalisasi, analogi, sebab, akibat. Kita akan bahas satu-satu jenis dari penalaran induktif ini. Yang pertama adalah generalisasi. Apa itu generalisasi? Yaitu proses penalaran yang berdasarkan pengamatan atas sejumlah yang bersifat khusus, serupa atau sejenis yang disusun secara logis dan diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum. Oke, kita akan lihat contoh di sini. Jika dipanaskan, besi memuai. Jika dipanaskan, tembaga memuai. Jika dipanaskan, emas memuai. Jadi, jika dipanaskan, logam mulia memuai. Kita menggeneralisasikan besi, tembaga, dan emas itu merupakan logam. Namun perlu dicatat, semakin banyak data yang diberikan, makin sahih simpulan yang diperoleh. Data harus mewakili keseluruhan. Adanya pengecualian karena ada data yang tidak bisa dijadikan data. Ini yang harus diperhatikan dalam proses generalisasi. Berikutnya adalah analogi. Perhatikan, apa itu analogi? Analogi adalah proses penalaran berdasarkan pengamatan terhadap gejala khusus dengan membandingkan atau mengumpamakan suatu objek yang sudah teridentifikasi secara jelas terhadap objek yang dianalogikan sampai dengan kesimpulan yang berlaku umum. Oke, contohnya apa? Di sini ada contoh lagu dari Ahmad Albar yang berjudul Dunia Ini Hanya Panggung Sandiwara. Kita diibaratkan dunia itu adalah panggung sandiwara, sebagai pertunjukan drama di atas panggung sandiwara. Peran utamanya adalah manusia dan dapat berubah begitu saja sesuai dengan naskah dan kemauan yang diinginkan. Di sini sutradara diibaratkan adalah Tuhan di sini yang mampu mengubah jalan ceritanya. Oke, di sini di atas panggung pun terdapat latar properti yang melengkapinya. Alur ceritanya pun kadang susah, sedih, senang, haru, dan bahagia. Sesungguhnya segala hal yang terjadi di dunia ini adalah hak dan kuasanya sang sutradara. Konsep sang sutradara ini dianalogikan dengan Tuhan sang pencipta. Jadi dunia ini diibaratkan sebagai panggung sandiwara. Ada yang mengatur peran dan ada yang membuat skenario
dan bisa berubah kapan saja sesuai kehendaknya. Ini yang namanya analogi. Oke, berikutnya sebab akibat. Bagaimana menarik kesimpulan dengan konsep sebab akibat ini? Yang kita akan definisikan dulu. Sebab akibat adalah proses penalaran berdasarkan hubungan ketergantungan antar gejala yang mengikuti pola sebab akibat, akibat sebab, atau sebab akibat akibat. Silakan saja membuat pola itu, tetapi kita akan lihat di sini kita menarik kesimpulan bahwa penalaran ini untuk proses sebab akibat di sini dicontohkan banjir mulai melanda berbagai daerah di Indonesia. Data terbaru adalah banjir bandang yang menerjang Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Banjir itu disebabkan hujan lebat. Kemudian sungai-sungai meluap, 8 kecamatan dan 50 desa disapu air bah. Sekitar 52.123 orang mengungsi akibat banjir. Ini adalah data-data yang disajikan dari sebab kemudian akibat. Ya, jadi di sini banjir bandang yang menerjang pesisir selatan Sumatera Barat itu mengakibatkan sungai-sungai meluap, kemudian mengakibatkan juga 8 kecamatan dan 50 desa disapu air, 52.123 orang mengungsi itu, kemudian sebanyak 21 unit rumah rusak dan sebagainya. Ini adalah konsep sebab akibat dalam proses bernalar kita. Jadi ada sebuah sebab pasti akan membuat sebuah akibat dengan pola yang kita ikuti di sini. Oke, penalaran berikutnya adalah penalaran deduktif. Apa itu penalaran deduktif? Adalah proses berpikir logis yang diawali dengan penyajian fakta yang bersifat umum, disertai pembuktian khusus dan diakhiri simpulan khusus yang berupa prinsip, sikap, atau fakta yang berlaku khusus. Penalaran deduktif terdiri dari silogisme, entimem. Kita akan lihat silogisme. Apa itu silogisme? Suatu proses penalaran yang menghubungkan dua posisi yang berlainan untuk menurunkan sebuah kesimpulan yang merupakan posisi yang ketiga. Oke, kita akan lihat premis mayornya, semua cendekiawan adalah pemikir. Premis minor, Sasono adalah cendekiawan. Apa kesimpulannya? Jadi Sasono adalah pemikir. Itu dilihat. Jadi kita bisa menarik kesimpulan antara premis mayor dan dengan adanya premis minor. Oke, berikutnya adalah entimem. Dalam kenyataan sehari-hari, kita jarang menggunakan bentuk silogisme secara lengkap. Entimem adalah bagian silogisme yang demi kepraktisan silogisme yang dipahami dan dihilangkan. Contohnya apa? Semua sarjana adalah orang cerdas. Ali adalah sarjana, seorang sarjana. Jadi Ali adalah orang cerdas. Ya, seperti ini. Jadi di sini semua sarjana adalah orang cerdas. Ali adalah seorang sarjana. Ali juga orang cerdas. Ini entimem. Entimemnya adalah Ali adalah orang cerdas karena dia adalah seorang sarjana. Ini entimemnya. Sedangkan ini tadi adalah silogismenya. Sedangkan ini ada entimemnya, bahwa kita menarik kesimpulan Ali adalah seorang cerdas karena dia adalah seorang sarjana. Ini entimemnya. Oke, penalaran dalam karangan. Sekarang kita masuk ke dalam penalaran dalam karangan. Kita fokuskan di sini. Suatu tulisan adalah hasil proses bernalar, mungkin merupakan hasil proses deduksi, induksi, ataupun gabungannya. Ya, kita akan lihat di dalam penalaran dalam karangan ada hal yang harus diperhatikan untuk bisa bernalar dengan baik. Yang pertama adalah urutan logis di sini. Urutan logis itu urutan waktu, urutan ruang, urutan alur penalaran, urutan kepentingan. Ini dalam karangan kita harus melakukan ini ketika kita menggunakan urutan secara logis. Kemudian dalam isi karangan kita bisa menggunakan generalisasi yang kita sudah bahas tadi, spesifikasi, klasifikasi,
perbandingan dan pertentangan, sebab akibat, analogi, dan ramalan. Inilah yang dibutuhkan dalam penalaran dalam sebuah karangan. Kita akan bahas satu persatu. Urutan waktu di sini dikatakan kita dalam karangan kita diharuskan bernalar dengan menggunakan urutan waktu seperti ini. Ini contohnya ketika kita membuat karangan. Urutan waktu adalah sebagai satu cara kita bernalar dalam karangan. Berikutnya adalah urutan ruang atau spasial. Di sini kita menggunakan urutan ruang. Coba kita lihat di contoh. Jika Anda memasuki perkarangan bangunan kuno itu, setelah Anda melalui pintu gerbang kayu penuh ukiran indah, Anda akan berada pada jalan berlantai batu hitam yang membelah suatu lapangan rumput yang dihiasi petak bunga-bungaan dan pohon-pohonan peneduh. Di kiri kanan jalan itu agak ke tengah terdapat lumbung padi, puncaknya berbentuk seperti tanduk dan beratap ijuk. Ini adalah urutan ruang yang kita jadikan sebagai pola berpikir atau pola bernalar kita dalam sebuah karangan. Oke, kita akan lihat urutan alur penalaran. Urutan alur penalaran. Suatu paragraf dapat dikembangkan dalam urutan umum, khusus, atau khusus umum. Itu urutan penalaran yang akan akan kita bahas. Jadi tadi dalam penalaran dalam karangan itu dalam poin urutan logis, salah satunya adalah urutan alur penalaran. Yang di sini contohnya adalah pengembangan penalaran dalam karangan bentuk umum, khusus, dan khusus umum. Jadi hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus, dan hal-hal yang bersifat khusus dan menuju hal-hal yang bersifat umum. Bagian ini sudah kita bahas sebelumnya. Berikutnya urutan kepentingan. Dalam urutan logis, dalam penalaran dalam karangan, urutan kepentingan ini bisa dijadikan cara untuk bernalar dalam karangan itu seperti ini. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyusun hipotesis. Yang paling penting adalah penyusunan kerangka berpikir berdasarkan suatu teori yang dipergunakan sebagai landasan deduksi. Ini kemudian hal berikutnya yang tidak boleh diremehkan. Kemudian ada kata-kata tak kurang pentingnya adalah persyaratan bahwa hipotesis harus dinyatakan sejelas mungkin dan didukung oleh kalimat yang sesederhana mungkin. Ini adalah urutan kepentingan terhadap suatu penyusunan hipotesis. Ini bisa kita jadikan contoh. Oke, berikutnya penalaran dalam karangan dalam bentuk isi karangan. Ini dibaginya dalam isi karangan. Yang berikutnya adalah generalisasi dan spesifikasi. Oke, suatu generalisasi mencakup ciri-ciri umum yang menonjol dalam pengembangan karangan ditunjang pembuktian fakta, contoh-contoh statistik yang merupakan spesifikasi atau ciri khusus. Jadi ini ya, dalam mengembangkan karangan dengan cara bernalar kita seperti ini. Ya. Kita menggeneralisasikan untuk mengambil kesimpulan secara generalisasi dengan menyajikan ciri-ciri itu seperti ini. Kita sajikan data-data, fakta-fakta, contoh statistik yang merupakan spesifikasi dari ciri khusus tersebut. Kita lihat di sini gempa di Aceh 26 Desember 2004. Di sini kita sajikan data-datanya. Kemudian kita generalisasikan bahwa kita menarik kesimpulan bahwa korban gempa Aceh ini merupakan yang terbesar di dunia. Kita mengambil kesimpulan dengan generalisasi dengan cara menyajikan fakta-fakta, contoh-contoh statistik yang merupakan ciri khusus dari gempa Aceh di tahun 2004. Selanjutnya adalah isi karangan. Penalaran dalam karangan ini adalah
Klasifikasi adalah pengelompokan kata berdasarkan atas ciri atau kriteria tertentu. Kita mengelompokkan kata. Di sini dicontohkan kita mengklasifikasikan tentang kapal selam. Di sini kapal selam kita klasifikasikan menjadi jenis-jenis kapal selam, yaitu jenis kilo, kemudian jenis typhoon, kemudian jenis Ohio. Nah, ini kita mengklasifikasikan berdasarkan ciri-ciri dan kriteria tertentu. Ini cara bernalar dalam karangan. Oke, berikutnya isi karangan juga dalam penalaran dalam karangan itu perbandingan dan pertentangan. Kita bisa membuat perbandingan tentang kesamaan atau kemiripan, sedangkan pertentangan itu perbedaan dan ketidaksamaan. Itu proses bernalar juga. Contohnya di sini kita membuat perbedaan dan perbandingan dan pertentangan antara kekuasaan eksekutif presiden di Republik Indonesia dengan di Amerika. Di sini kita membuat perbedaan dan juga di sini kita membuat persamaan. Jadi itu proses bernalar kita, membandingkan, mencari kesamaannya, kemudian mempertentangkan, mencari sebuah perbedaan atau ketidaksamaan antara dua objek yang berbeda. Itu juga dibutuhkan proses bernalar ya. Kemudian berikutnya dengan cara sebab akibat. Oke, seperti tadi sebab akibat yang di awal ya, sama saja seperti yang di awal. Jadi kita melihat adanya proses sebab dan akibat dalam sebuah penalaran dalam karangan. Kalau kita menyajikan sebab, pasti akan ada akibatnya dan kita sajikan dalam sebuah karangan. Jadi kita tidak bisa tiba-tiba memunculkan akibat saja, tetapi pasti dari akibat itu ada sebab terlebih dahulu. Itu proses berpikirnya ya. Kemudian di sini ada analogi. Sama saja seperti tadi, analogi. Jadi kita menganalogikan, ini salah satu jenis penalaran induktif ya. Yang di awal tadi, karena kita ketahui penalaran itu ada induktif dan deduktif. Nah, di dalam penalaran dalam karangan dia masuk pada jenis isi karangan. Oke, berikutnya adalah ramalan. Ramalan adalah salah satu jenisnya di sini. Ramalan itu merupakan penalaran dalam karangan juga dalam poin isi ya, isi karangan. Yaitu ramalan adalah sejenis inferensi kesimpulan yang berisikan pernyataan tentang sesuatu yang terjadi pada waktu yang akan datang. Ramalan ini bisa bersifat ramalan ilmiah dan ramalan tidak ilmiah dan ramalan ilmiah di sini ya, atau hasil penalaran ilmiah. Jadi dikatakan gaib di situ tidak ilmiah. Sedangkan ramalan ilmiah itu hasil penalaran ilmiah dan sebuah proses ya, tidak harus berupa data-data dulu agar kita bisa meramalkan secara ilmiah. Ini dicontohkan di sini tahun 97 Sumitro Joyo Hadikusumo menyatakan bahwa dengan memperhitungkan peningkatan kesuburan sebesar 23% penduduk Indonesia ditaksir akan berjumlah 250 juta pada tahun 2016 nanti. Perkiraan tersebut ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Jumlah penduduk 2004 ini baru berjumlah 240 juta. Perkiraan peningkatan kesuburan tersebut diduga lebih kecil dari perkiraan 23% pada 1997. Ini dia meramalkan di sini pada tahun 2016. Ternyata tidak benar. Ini adalah sebuah ramalan ilmiah karena berdasarkan perhitungan-perhitungan berdasarkan data-data yang ada. Itulah tadi tentang penalaran dalam karangan. Selamat belajar. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.